Ya, puji Tuhan, shalom. Kiranya kita semua tetap ada dalam anugerah Tuhan dan kebaikan-kebaikan Allah terus boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Nanti kita akan lanjutkan di Ibrani pasal 11 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Kita lihat dulu Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita lanjutkan lagi dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita akan belajar dari pribadi Henokh, saudara. Bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul itu artinya saudara memiliki sebuah interaksi, ya, menjadi teman atau menjadi sahabat, menjalin sebuah komunikasi, kedekatan secara terus-menerus. Itu pengertian daripada bergaul. Nah, jikalau firman Tuhan katakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, berarti Henokh menjalin relasi dengan Tuhan. Dia menjalin hubungan secara personal dengan Tuhan. Dia bersahabat dengan Tuhan. Dia berteman dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Henokh, ya. Sampai akhirnya dia mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Nah, saudara, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan yang boleh dikenal. Karena Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Bahkan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia menjadi manusia dengan satu tujuan apa? Supaya saya dan saudara menjalin relasi dengan Dia, ya. Kalau Allah sudah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan namanya, menyatakan karyanya, maka kita sebagai umat manusia, umat pilihan Tuhan, umat yang ditebus oleh Tuhan, ya, kita tidak hanya cukup mengenal begitu saja, tahu begitu saja, tetapi saya dan saudara perlu hidup berelasi dengan Tuhan, menjalin persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Atau dalam konteks Henokh, kita bergaul dengan Tuhan, saudara. Ya, kita bergaul dengan Tuhan. Nah, tentu kalau bergaul dengan Tuhan bukan hanya sekedar kita bertemu hanya 1 minggu 1 kali. Bukan hanya kita datang mencari Tuhan kalau perlu saja, mencari Tuhan kalau susah saja, ya. Orang yang bergaul dalam segala situasi, dalam keadaan apapun, dia akan tetap membangun komunikasi, dia akan tetap membangun relasi, ya. Jadi antara kita dengan Tuhan benar-benar terjadi kedekatan, sampai kita bisa saling mengenal,
satu dengan yang lainnya. Terutama adalah kita mengenal Tuhan itu secara pribadi. Kita tidak hanya tahu Tuhan, mendengar tentang Tuhan, tetapi benar-benar kita tahu dari pengalaman kita sendiri. Karena kita bergaul. Kalau Tuhan, otomatis Dia sudah sangat-sangat mengenal siapa kita. Tetapi saya dan saudara perlu mengenal Tuhan secara baik. Nah, oleh karena itu, hidup bergaul dengan Allah inilah kuncinya untuk kita mengenal Tuhan, mengenal karyanya, mengenal rencananya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan belajar dari pribadi Henokh ini. Bagaimana dia bergaul dengan Tuhan secara luar biasa. Ya. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan melihat beberapa tanda orang yang hidup bergaul dengan Allah. Apa tanda-tandanya? Kalau orang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, apa tandanya? Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini tentang tanda-tanda orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Yang pertama dari kitab Ibrani, kita melihat bahwa Henokh percaya bahwa Allah itu ada. Jadi ini tanda yang pertama, saudara. Orang-orang yang bergaul dengan Allah seperti Henokh hidup bergaul dengan Allah karena ia percaya bahwa Allah itu ada. Nah, kalau kita percaya Allah itu ada, sekalipun dia dalam bentuk roh, tetapi dia ada, maka kita akan berusaha mencari dia, mencari pribadi itu, mengenal pribadi itu, dan menjalin relasi dengan pribadi itu, saudara. Ya, berbeda dengan orang yang ateis atau orang yang benar-benar tidak percaya bahwa Allah itu ada, sehingga dia tidak peduli beribadah, berdoa, ya mencari Tuhan. Dia tidak peduli. Karena apa? Memang dia tidak percaya kepada Allah. Sehingga di dalam dirinya tidak ada kerinduan, tidak ada hasrat untuk mencari dan mengenal Tuhan. Karena tidak percaya, saudara. Henokh percaya bahwa Allah itu ada. Maka dari itu Henokh mencari Allah, bergaul dengan Allah secara pribadi. Ya. Di dalam kitab Kejadian tadi menyatakan bahwa bagaimana Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan dalam surat Ibrani ini juga menyatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan ini penegasan, saudara, ya, penegasan, pembuktian bahwa benar-benar Henokh itu menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar pernyataan pribadinya saja, tetapi Henokh disaksikan juga oleh Rasul Paulus yang menulis surat Ibrani ini, saudara. Ya, bahwa benar-benar Henokh itu hidup bergaul dengan Allah karena apa? Ia percaya bahwa Allah itu ada. Nah, saudara, Allah itu ada. Dia ada di mana? Dia ada di surga dan dia ada di mana-mana karena Allah itu roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita memang tidak bisa melihat Allah. Tapi ada juga orang-orang yang mendapatkan pernyataan khusus. Dia bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman nabi-nabi, dia bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Firman Tuhan sudah menyatakan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Allah. Jadi saya dan saudara harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Allah itu ada dan dia ada di mana-mana, maka kita harus mencari dia. Kita harus menemukan dia dan memiliki persekutuan secara pribadi dengan dia.
Kemudian yang kedua, tanda orang yang hidup bergaul dengan Allah. Di dalam ayat yang kelima, kitab Ibrani berkata, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tanda yang kedua, orang yang hidup bergaul dengan Allah, ia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Allah itu Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang suci, Allah yang tidak berkompromi dengan dosa, Allah yang tidak berkompromi dengan kejahatan. Maka ketika kita bergaul dengan Dia, bergaul dengan Allah, maka kita juga harus berusaha berjuang bagaimana kita hidup berkenan, layak di hadapan Tuhan. Karena dosa itu akan memisahkan kita dari Allah. Dosa itu akan membuat terjadinya keretakan. Ibaratnya dosa itu adalah tembok penghalang antara kita dengan Tuhan. Nah, kita bersyukur melalui darah Kristus, tembok dosa itu sudah dihancurkan. Sehingga sekarang kita bisa menghampiri Allah secara pribadi di mana saja dan kapan saja. Tetapi ketika kita datang kepada Dia, menghampiri Dia, maka kita harus hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah. Maka kita harus berusaha hidup layak di hadapan Dia ketika kita mau terus berelasi dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak akan berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Maka sebelum kita mau menghampiri Allah, jikalau ada sesuatu di dalam diri kita, dalam hidup kita, sesuatu yang kita sudah tahu tidak benar, maka kita datang kepada Dia, minta ampun, supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kehidupan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, benar-benar kita layak menghampiri Dia, kita pantas menghampiri Dia. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bisa melihat Allah. Bisa dibayangkan, melihat saja kita tidak bisa, apalagi suatu saat berjumpa dengan Dia. Maka dari itu, kalau kita rindu bergaul dengan Allah dan terus merasakan relasi kedekatan dengan Allah, maka kita harus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjaga sikap, perbuatan, tingkah laku, menjaga angan-angan kita, hayalan-hayalan kita pun kita perlu kita jaga supaya hidup kita suci, kudus. Memang kita belum sempurna, saudara, tetapi kita harus berjuang hidup berkenan di hadapan Allah. Ini adalah perjuangan kita, keharusan kita, pertandingan kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah, supaya kita benar-benar mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Henokh, saudara. Henokh hidup berkenan di hadapan Allah. Dikatakan dalam kitab Kejadian 65 tahun. Bahkan sampai akhirnya Henokh terangkat hidup-hidup. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Henokh diangkat hidup-hidup. Karena apa? Dia hidup berkenan di hadapan Allah. Ya. Saya dan saudara pasti rindu suatu saat kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, bahkan ketika Dia datang pada kali yang kedua, Dia akan mengangkat kita dalam kemuliaannya, membawa kita dalam kemuliaannya. Maka dari itu kita harus hidup berkenan, berjuang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini perjuangan, pergumulan saya dan saudara, supaya hidup kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Nah, itu tanda yang kedua, saudara. Orang yang bergaul dengan Allah, ia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang bergaul dengan Allah, kehidupannya menjadi kesaksian yang baik. Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa
Henokh memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi orang yang hidup bergaul dengan Allah, kehidupannya akan menjadi kesaksian yang baik. Tidak mungkin orang yang hidup bergaul dengan Allah lalu kesaksiannya di luar tidak baik. Tentu berarti itu ada yang keliru, ada yang salah. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, pasti dia berusaha menjaga perbuatannya, tingkah lakunya dimanapun, di tempat-tempat umum kah, di tempat-tempat tersendiri, terpencil kah, dia akan tetap menjaga sikap, perbuatan, tingkah lakunya. Sehingga dimanapun dia ada, kalau orang itu hidup benar, dia pasti akan menjadi kesaksian yang baik. Tidak mungkin orang yang hidup bergaul dengan Allah akan menjadi batu sandungan. Ya mungkin bagi orang-orang yang berdosa bisa saja menjadi batu sandungan, karena mungkin dianggap so rohani lah dan lain sebagainya. Ya itu terserah tanggapan mereka, saudara. Tetapi seringkali kadangkala kehidupan orang Kristen bisa saja menjadi batu sandungan. Kenapa? Ya karena dia tidak hidup di dalam kebenaran. Dia tidak hidup di dalam kekudusan. Dia tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan. Maka dia melakukan kejahatan, melakukan dosa, tipu, sehingga dia menjadi batu sandungan. Nah, kalau orang masih melakukan kejahatan, melakukan dosa, firman Tuhan katakan tidak mungkin dia berkenan di hadapan Allah. Maka hubungannya dengan Tuhan pun akan dipertanyakan. Kalau saya dan saudara hidup bergaul dengan Allah dan terus rindu bergaul dengan Allah, kita pasti berusaha menjaga sikap, perbuatan, tingkah laku kita dimanapun kita ada. Sehingga otomatis kehidupan kita pun pasti akan menjadi kesaksian yang baik. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa hidup kita itu adalah suratan terbuka yang dilihat oleh semua orang, yang bisa dibaca oleh semua orang. Apa yang dibaca? Ya perbuatan kita, sikap, tingkah laku kita akan dibaca oleh semua orang. Itu akan nampak. Nah, kalau kita bergaul dengan Allah, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, gerak-gerik kita, sikap kita, tutur kata kita, maka otomatis itulah yang akan dibaca oleh orang. Itulah yang akan dilihat oleh orang lain. Nah, saya percaya bahwa orang yang hidup benar tidak akan mungkin menjadi batu sandungan. Ya, orang yang hidup benar pasti akan menjadi kesaksian yang baik. Ya, dia pasti akan bisa menjadi kesaksian yang baik dimanapun dia ada. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Henokh hidupnya menjadi kesaksian yang baik. Dalam keluarganya dia memiliki kesaksian yang baik. Di lingkungan masyarakatnya dia memiliki kesaksian yang baik. Di tempat kerja, di dunia kerja, dia juga memiliki kesaksian yang baik. Itu dimulai karena orang itu hidup bergaul dengan Allah secara pribadi. Sehingga saudara, kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru dari Tuhan. Karena ada pepatah mengatakan bahwa dengan siapa kita bergaul, maka lama-lama kita akan menjadi seperti orang itu. Kalau kita bergaul dengan perokok, ya lama-lama kita pasti akan ikuti kebiasaannya. Lama-lama kita bisa menjadi perokok. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang minum, ya lama-lama kita akan bisa juga menjadi peminum. Jadi dengan siapa kita bergaul, itu akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga bukan hanya penyakit saja yang bisa menular, ya tetapi sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan orang pun akan bisa menular, saudara. Maka dari itu Rasul Paulus menegaskan bahwa hati-hati dengan pergaulan. Karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita salah bergaul, ya, itu akan bisa merusak diri kita sendiri. Nah, kalau kita bergaul dengan Allah, saya percaya Allah akan mengalirkan kuasa ilahinya. Kesucian Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah pasti akan memenuhi kehidupan kita.
Itulah yang akan membuat hidup kita benar. Itulah yang akan membuat hidup kita bisa menjadi kesaksian yang baik dimanapun kita berada. Karena kita mendapatkan impartasi kuasa Allah yang mengubahkan, memperbaharui kehidupan saya dan saudara. Kita mau belajar mengikis segala kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Kita belajar tentang kesucian Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah. Sehingga hidup kita akan menjadi kesaksian yang baik, saudara. Kemudian yang keempat, tanda orang yang hidup bergaul dengan Allah itu bagaimana? Orang yang bergaul dengan Allah atau orang yang mencari Tuhan, ya, dia percaya bahwa Allah akan memberi upah atau Allah akan memberkati, saudara. Di dalam ayat yang ke-6 bagian yang terakhir dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita bergaul dengan Allah, secara otomatis bisa dikatakan bonusnya, berkatnya, itu akan datang karena kita bergaul dengan Sang Pemberi berkat. Kita bergaul dengan Sang Pemilik berkat, dan otomatis bahwa berkat-berkat Allah itu juga pasti akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, tentu ini bukan menjadi motivasi yang utama kita bergaul dengan Allah supaya saya diberkati melimpah, melimpah, melimpah. Bukan itu tujuannya, saudara. Bukan itu tujuannya. Orang yang bergaul dengan Allah, saya percaya otomatis berkat-berkat Tuhan itu pasti juga akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan, saudara. Kalau kita mencari Tuhan, bergaul dengan Allah, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kata sungguh-sungguh. Berarti dia serius, dia tekun, dia giat, dia benar-benar mencari Tuhan. Bukan main-main, bukan asal-asalan, tetapi dia sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah, dan upah yang didapatkan oleh Henokh itu luar biasa, saudara. Dia diangkat oleh Allah hidup-hidup. Jadi dengan kata lain, sampai detik ini Henokh itu masih hidup, saudara. Itu upah yang didapatkan. Nah, kalau kita merindukan diberkati oleh Tuhan, jadi jangan pernah berpikir bahwa berkat itu pasti berbicara materi saja. Bukan, saudara. Kita diselamatkan, itu juga berkat Tuhan yang luar biasa. Hidup kita diubahkan, itu berkat Tuhan. Kita sehat, kita kuat, dipelihara lipas hari, menikmati kebaikan-kebaikan Allah, itu juga berkat Tuhan, upah Tuhan dari Tuhan. Jadi jangan selalu mengidentikan bahwa berkat itu pasti perkara-perkara yang materi saja, harta, mamon. Tidak, saudara, tidak. Justru kadangkala Tuhan tidak menawarkan itu, ya. Tuhan tidak pernah menawarkan mamon. Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus dicobai, siapa yang menawarkan mamon? Siapa yang menawarkan kekayaan? Justru iblis yang menawarkan kekayaan. Iblis yang menawarkan kemudahan. Iblis yang menawarkan, memberikan janji bahwa akan memiliki dunia, menguasai kekuasaan. Itu dari iblis. Ya, upah itu, saudara, dari Tuhan tidak selalu berbicara tentang materi. Tetapi upah itu juga berbicara tentang berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani, hikmat, makrifat, keubahan hidup, terlebih lagi keselamatan hidup kita. Itu adalah berkat Tuhan, upah Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita hanya memikirkan perkara-perkara dunia, kita merindukan diberkati hanya perkara-perkara dunia, pada akhirnya semuanya akan menjadi sia-sia, saudara. Jadi rindukanlah bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, upah yang kita dapatkan, ya,
kita, keubahan hidup kita. Rumah Bapa itulah upah yang benar-benar saya dan saudara rindukan. Nah, orang yang bergaul dengan Allah, dia percaya bahwa Allah akan memberi upah, memberi berkat. Damai sejahtera, sukacita. Bahkan hidup kita diberkati, keturunan kita diberkati. Henok tidak mengalami kematian, berarti dia bersama dengan Kristus. Saya dan saudara juga merindukan bahwa upah yang kita dapatkan, suatu saat ketika dia datang, dia akan mengangkat kita, dia akan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Itulah yang kita rindukan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari selagi waktu kesempatan masih ada, jalinlah relasi dengan Tuhan secara pribadi. Bergaullah dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Henok. Allah itu bisa dijumpai di mana saja. Allah itu bisa dicari kapan saja. Maka jalinlah relasi dengan Dia secara pribadi. Carilah Dia selagi waktu kesempatan masih ada. Jangan cari Tuhan ketika kita butuh saja. Jangan cari Tuhan ketika kita sakit. Jangan cari Tuhan ketika kita ada dalam masalah. Tapi carilah Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kita. Setiap hari carilah wajah Tuhan. Karena apa? Ia berkenan ditemui kapan saja dan di mana saja dan oleh siapa saja. Maka dari itu, ketika pintu kemurahannya masih dibukakan untuk saya dan saudara, ketika Allah masih berkenan dijumpai, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan oleh Henok. Dia bergaul dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Mari saya dan saudara juga hidup bergaul dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Hari ini sekalipun mungkin kita tidak melihat wajahnya, sekalipun mungkin kita tidak mengalami mujizatnya, teruslah hidup bergaul dengan Allah. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya kekuatan daripada Tuhan akan terus dinyatakan. Biarlah Roh Kudus akan terus memberikan kita kerinduan, rasa haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya pribadi yang menjamin kehidupan kita, yang menjamin keselamatan kita. Hanya Tuhan di surga, tidak ada yang lain lagi. Kalau selama ini kita sudah terlalu sering bergaul dengan sesama kita, dengan teman kita, ngobrol sana sini, kangka kongko sana sini, gunakan waktu yang ada untuk kita juga bergaul dengan Tuhan, Sang Penyelamat kita, Sang Penentu kehidupan kita. Bergaullah dengan Dia. Kiranya kita boleh setia kepada Tuhan, menggunakan setiap waktu kesempatan yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya damai sejahtera akan selalu melingkupi hati kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.